Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua yang dirahmati Allah, senang rasanya bisa kembali menyapa kalian di sini. Seperti biasa, aku akan berbagi informasi dan edukasi yang menarik nih. Sebelum kita bongkar rahasianya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi setiap ada video baru dari saya. Dan tulis di komentar, Bapak usia berapa sekarang? Dan nonton video ini dari kota mana? Biar kita bisa saling sapa dan mendoakan. Baiklah, mari kita mulai. Kalau menurut Anda itu lagi sibuk dengan sesuatu, tangan Anda itu jangan cuma diam saja, bisa sentuh bagian-bagian yang Anda suka. Nah, di kesempatan kali ini, aku mau bahas topik yang cukup penting dan sering jadi pertanyaan, yaitu soal cara memanjakan suami di momen intim, khususnya bagian yang cukup sensitif ya bun. Walaupun banyak istri yang udah ahli, tapi ternyata masih ada juga loh yang belum terlalu nyaman atau tahu caranya. Makanya penting banget untuk tahu bagaimana cara yang tepat agar suami benar-benar merasa dimanjakan. Bukan asal-asalan ya sahabatku, terutama buat bunda nih, harus paham betul. Karena kalau dilakukan sekadar formalitas atau setengah hati saja, ya hasilnya juga kurang maksimal. Suami bisa merasa biasa-biasa aja, bahkan bisa kehilangan momen spesial itu. Jadi buat para istri, yuk kita pelajari bersama teknik-teknik terbaik untuk membuat suami merasa lebih diperhatikan dan puas saat momen mesra. Jangan kemana-mana, yuk kita bahas lebih detail. Langsung aja ya bun, berikut ini ada 5 teknik sederhana tapi efektif yang bisa dicoba agar suami makin lengket dan hubungan kalian makin mesra. Yang pertama, penting banget untuk bisa menyelaraskan gerakan tangan, mulut, dan kepala. Semua bagian ini harus bekerja bareng sahabat alias sinkron supaya hasilnya maksimal. Jadi, kalau kamu sebagai suami merasa istrimu masih belum terlalu paham cara yang pas, kamu bisa bantu arahkan pelan-pelan ya. Kasih tahu bagian mana yang perlu diatur, misalnya kecepatan, arah gerakan, atau tekanan dari tangan dan mulutnya. Gak semua orang langsung jago ya sahabat. Jadi kalau istri kamu masih belajar, jangan sungkan buat kasih panduan. Dengan begitu, momen intim bisa terasa lebih maksimal dan nikmat bagi kalian berdua. Intinya, komunikasi dan arahan itu penting banget untuk teknik ini. Yang kedua, kombinasikan antara stimulasi dan tekanan yang pas. Semakin pas gerakannya, semakin nyaman juga rasanya sahabat. Nah, kamu sebagai suami bisa bantu istri untuk tahu seperti apa tekanan yang kamu suka. Misalnya, kamu lebih nyaman saat perabotmu diem, agak lama di dalam, atau justru suka gerakan keluar masuk yang ritmis. Semuanya bisa kamu sesuaikan dengan kenyamanan kamu sendiri. Kalau kamu suka tekanan yang agak kencang atau malah yang lebih ringan, tinggal kasih tahu saja ke istri dengan cara yang lembut dan santai. Kuncinya, komunikasi dua arah yang enak ya sahabat. Lanjut ke yang ketiga. Biarkan semuanya berjalan dengan alami dan pastikan seluruh bagian mendapatkan perhatian. Jangan cuma fokus di satu titik aja ya sahabat. Misalnya cuma bagian ujung, karena biasanya itu kurang terasa bagi suami. Supaya lebih maksimal, kamu bisa bantu istri dengan kasih tahu bahwa semua bagian perlu dibasahi secara merata. Sensasi basah itu bisa memberikan rasa sejuk. Bahkan ada kombinasi rasa hangat dan dingin yang bikin pengalaman jadi lebih spesial. Banyak pria mengakui, saat seluruh bagian tersentuh dan dibasahi dengan baik, rasanya jadi jauh lebih nikmat dan menyenangkan. Jadi, nggak ada salahnya kamu ngobrol berdua dan coba eksplorasi bersama ya sahabat, biar makin nikmat. Intinya, semua ini soal komunikasi, kenyamanan, dan saling pengertian. Kalau kamu dan pasangan bisa saling terbuka, dijamin deh, momen spesial kalian bakal jadi lebih intim dan berkesan. Dan ini benar-benar bikin kamu penasaran. Mari kita lanjutkan. Teknik keempat nih sahabatku, buat para istri jangan cuma diam aja saat sedang memanjakan suami. Aktiflah sedikit, jangan pasif. Misalnya, kamu bisa mengeluarkan suara-suara kecil yang menggoda, bukan cuma diam 1000 bahasa. Suara itu ternyata punya efek besar loh buat suami. Kalau kamu cuma diam, suami bisa merasa biasa aja, kurang terasa gregetnya.
Tapi kalau kamu kasih reaksi, entah itu suara manja, desahan, atau ekspresi senang, suami jadi makin semangat dan merasa dihargai. Reaksi kecil dari kamu itu bisa bikin suasana jadi lebih hidup dan intim ya bun. Jadi jangan ragu untuk bersuara, karena itu bisa meningkatkan gairah dan bikin momen kalian makin istimewa, terutama buat suami. Kalau istri bersuara, jadi makin gemes bun. Yuk, kita bongkar lagi nih poin terakhir berikut ini. Teknik kelima, jangan fokus di satu titik aja ya sahabat. Saat kamu sedang memanjakan pasangan, terutama di bagian sensitif seperti pisang suami, tangan kamu juga sebaiknya aktif-aktif bun. Jangan cuma mulut yang bekerja, tangan juga bisa ikut eksplorasi ke bagian lain, seperti buahnya misalnya. Atau bisa juga sentuh area tubuh yang menurutmu menarik, atau bisa membangkitkan reaksi dari pasangan atau suami. Dengan menyentuh beberapa area secara bersamaan, suami bisa merasakan sensasi yang lebih lengkap dan menyenangkan. Kombinasi dari sentuhan, gerakan mulut, dan suara akan menciptakan pengalaman yang lebih intim dan penuh chemistry. Intinya, buat para istri, jangan takut untuk aktif dan eksplorasi. Dengan komunikasi yang baik dan saling pengertian, hubungan kalian bisa makin mesra dan menyenangkan. Jadi buat para suami yang mungkin punya istri yang masih belajar atau belum terlalu ahli dalam hal memanjakan suami, jangan langsung kecewa ya. Lebih baik dibimbing pelan-pelan, diajari dengan sabar. Arahkan mereka supaya tahu bagaimana tekanan yang pas. Apakah terlalu kencang, terlalu lemas, terlalu dalam, atau justru kurang pas. Nah, salah satu hal yang paling sering bikin suami nggak nyaman adalah kalau sampai bagian sensitifnya terkena gigi saat dimanjakan pakai mulut. Itu benar-benar bisa bikin sensasi jadi kurang enak, bahkan bisa bikin ilfil sahabat. Jadi buat para istri, sebisa mungkin hindari menyentuhkan bagian itu ke gigi ya. Usahakan agar terasa lembut dan nyaman untuk suami. Sebagai istri, penting juga untuk belajar dan menjadi lebih profesional dalam hal ini. Karena kalau suami merasa dimanjakan, biasanya dia pun akan jadi lebih perhatian, lebih sayang, dan gak pelit soal urusan belanja dan uang. Hehe. Semoga penjelasan ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat dan membawa berkah untuk kehidupan rumah tangga kita semua. Akhirnya, kita sudah berada di ujung pembahasan materi kita kali ini. Silahkan Anda jelajahi konten-konten kami yang lain, agar wawasan Anda tentang gaya, posisi, komunikasi dengan pasangan semakin bertambah, dan hubungan Anda di kala malam tetap romantis dan bahagia. Jika Anda merasa materi kesehatan seksologi ini dapat bermanfaat untuk orang lain yang juga memiliki keingintahuan yang besar seperti Anda, silahkan bagikan. Anda akan menanam satu kebaikan yang akan berdampak pada kebahagiaan pasangan lain. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi